Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMP kelas 7. Shalom anak-anak Ibu, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa mohon tuntunan dari Roh Kudus. Anak-anak Ibu, materi kita hari ini dengan topik Solider terhadap teman dan sahabat. Bahan Alkitab dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 dan Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 5. Indikator dari topik kita hari ini, pertama, menghayati solidaritas bagi sesama melalui doa. Kedua, menyebutkan makna solidaritas. Ketiga, bercerita tentang membangun pertemanan dan persahabatan. Dan yang terakhir, menulis doa atau puisi solidaritas untuk sahabat. Membahas solidaritas dalam kaitannya dengan persahabatan akan menggiring remaja untuk memahami makna solidaritas dan pertemanan secara benar. Remaja biasanya suka berkelompok dan sering mengidentifikasikan dirinya dalam kelompok. Dalam kondisi seperti ini terkadang makna solidaritas dipahami secara keliru. Seringkali tawuran atau perkelahian antar kelompok remaja dipicu oleh sikap solidaritas yang keliru. Antara lain, mereka cenderung membela temannya meskipun temannya salah. Pembelaan itu dipahami sebagai solidaritas. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menolong kamu untuk memahami makna solidaritas sekaligus mengoreksi sikap yang salah dalam memandang dan memaknai solidaritas. Bagaimana pandangan Alkitab tentang solidaritas dan pertemanan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Sejak penciptaan Adam, Allah telah melihat bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri saja. Kemudian Allah menciptakan Hawa untuk mendampingi Adam. Allah bahkan melihat bahwa Hawa dapat menjadi penolong yang sepadan dengan Adam. Penolong yang sepadan adalah penolong yang setara, yang sama derajatnya. Kejadian 1 dan Kejadian 2. Alkitab telah memberi kesaksian bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri saja. Itu berarti manusia memang dimungkinkan untuk memiliki hubungan personal pribadi dan sosial dengan orang lain. Manusia diberi kemampuan untuk membangun hubungan dengan sesama, bahkan saling tolong-menolong. Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Dalam ilmu sosiologi, manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Artinya, manusia adalah sebagai pribadi seorang diri, sebagai dirinya sendiri, tetapi dalam kesendiriannya, manusia membutuhkan orang lain. Jadi, manusia memiliki kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Dalam kehidupan pribadi, manusia memiliki cara hidup, cara berpikir, kebiasaan-kebiasaan yang dapat dilakukannya, sedangkan dalam kehidupan sosial,
manusia membina hubungan dengan orang lain, dengan sesamanya, baik dalam keluarga maupun orang lain yang bukan keluarga. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Ibu ambil contoh, tiap orang membutuhkan ibu dan ayahnya supaya dapat lahir ke dunia. Kemudian dalam masa bertumbuh, manusia membutuhkan seseorang untuk membimbing, mendidik, dan menolongnya. Jadi hampir tidak ada manusia yang benar-benar hidup seorang diri. Nah, sekarang coba ibu bertanya, apakah anak-anak ibu memiliki teman dan sahabat? Apa alasan kamu berteman dan bersahabat? Saya memiliki sahabat dan memiliki banyak teman. Alasan saya berteman dan bersahabat agar saya tidak kesepian dan dapat melakukan banyak hal bersama teman dan bersahabat. Juga saya dapat berbagi cerita dengan teman dan sahabat saya. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Saya juga memiliki banyak teman dan sahabat. Alasan saya berteman dan bersahabat supaya saya tidak kesepian. Saya dapat berbagi cerita dan dapat jalan-jalan bersama teman-teman dan melakukan banyak hal bersama teman. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Bagus sekali jawabannya anak-anak ibu. Terima kasih. Ada berbagai jenis pertemanan. Ada yang hanya bersifat sebagai kenalan saja, yaitu orang yang kamu kenal atau yang pernah kenal di suatu tempat. Misalnya di tempat olahraga renang, atau hanya sekali kamu bertemu. Ada orang yang mempunyai ikatan pertemanan dengan kamu, tapi ada juga seseorang yang sering menghabiskan waktu bersama kamu, belajar bersama, bermain bersama, saling curhat. Terkadang persahabatan lahir dari pertemanan di sekolah atau kelas yang sama, ataupun karena berdekatan tempat tinggal, dapat juga di tempat les, tempat bermain sepeda, tempat menari, dan lain-lain. Ibu bertanya kepada anak-anak ibu, apa saja yang mendorong kamu mau berteman dengan seseorang? Karena merasa nyaman, merasa cocok bertukar pikiran, juga karena dapat mengerti tentang diriku. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Bagus sekali jawabannya, Nak. Jadi dalam pertemanan dan persahabatan ada take and give. Ada memberi dan menerima. Artinya, terkadang yang satu memberi sesuatu pada yang lain, dan yang lain memberi juga menerima sesuatu dari teman atau sahabat. Sesuatu itu dapat saja dalam bentuk bantuan, dukungan, pemikiran, dan lain-lain. Jadi, apa makna solidaritas? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Berbagi, turut merasakan apa yang dirasakan, serta menyediakan diri untuk membantunya, itulah yang disebut solidaritas. Makna solidaritas adalah kebersamaan. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, sahabat sejati baru nampak ketika kita mengalami kesulitan atau masa-masa sulit dalam hidup kita. Sahabat akan selalu ada untuk kita. Bagaimana ajaran Tuhan Yesus saat membangun solidaritas dengan sahabat-sahabatnya? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Yesus adalah sahabat sejati bagi murid-muridnya. Dia melakukan banyak hal bersama dengan mereka. Berbagi bersama mereka. Tuhan Yesus juga mendengarkan mereka. Dia peduli pada mereka dan menunjukkan solidaritasnya pada mereka. Yesus sering mengajak murid-muridnya melakukan banyak hal bersama-sama. Bahkan Tuhan Yesus memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit.
Mereka menghadiri pesta kawin di Kana, memancing ikan di Danau Genesaret bersama-sama. Tuhan Yesus juga menunjukkan solidaritas bagi murid-muridnya dengan membela mereka dari serangan orang-orang Farisi ketika mereka mengecam murid-muridnya yang memetik gandum pada hari Sabat. Tapi anak-anak ibu harus ingat, Tuhan Yesus juga menegur murid-muridnya ketika mereka salah. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mendukung mereka, tapi Tuhan Yesus juga menegur mereka ketika mereka bersalah. Misalnya ketika anak-anak dibawa pada Yesus dan murid-muridnya menolaknya. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Juga ketika murid-muridnya bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka, Tuhan Yesus memarahi mereka. Tuhan Yesus tidak membela mereka ketika mereka salah. Dia menegur dan menyadarkan mereka. Begitulah sahabat sejati. Tuhan Yesus mengasihi sahabat-sahabatnya. Dia membuat mereka merasa nyaman dan mereka pun membuatnya merasa nyaman. Dia minta mereka untuk saling mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi mereka dan seperti Allah Bapa mengasihinya. Tuhan Yesus setia dalam persahabatan. Bahkan ketika mati dan bangkit lalu naik ke sorga, Dia mengirimkan Roh Kudus untuk menemani murid-muridnya yang adalah sahabat-sahabatnya. Apa yang dimaksud dengan solidaritas yang benar? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Solidaritas yang benar adalah solidaritas yang harus ditempatkan pada kebenaran, bukan hanya pada orang. Artinya, kamu dapat menunjukkan solidaritasmu pada teman ketika ia ada di pihak yang benar. Akan tetapi, jika ia bersalah, kamu harus mampu menegurnya dan membantu dia memperbaiki sikapnya. Solidaritas hendaknya dilandasi oleh kasih dan penghargaan terhadap teman dan sahabat. Kita harus bisa mewujudkan solidaritas pada teman dan sahabat berdasarkan kasih yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk pembelajaran hari ini di mana kami belajar tentang kerendahan hati. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ajar kami agar kami tetap memiliki kerendahan hati, sehingga kami lebih merendahkan diri juga di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kegiatan untuk anak ibu. Yang pertama, tulislah apa yang kamu inginkan dari seorang sahabat atau teman, dan apa yang dapat kamu lakukan baginya. Yang kedua, tulis refleksi pendek mengenai teman dan sahabatmu. Apa yang kamu inginkan dalam membangun pertemanan dan persahabatan. Yang ketiga, berikan kesaksian mengenai pengalamanmu membangun pertemanan atau persahabatan. Apa yang terjadi dalam hubungan pertemanan dan persahabatan. Dan yang terakhir, untuk nilai keterampilan, anak-anak ibu menuliskan sebuah doa solidaritas untuk teman atau sahabat kamu. Kumpulkan kepada guru kamu untuk dinilai. Kesimpulan materi kita hari ini, teman dan sahabat adalah orang-orang yang selalu berada dekat dengan kita. Mereka hadir dalam suka dan duka.
Pertemanan membuat kita merasa hidup lebih berarti, terutama ketika kita dapat saling tolong-menolong dan mewujudkan solidaritas dalam berbagai bentuk tindakan nyata. Yesus Kristus telah memberikan teladan bagaimana Ia mengasihi sahabat-sahabatnya. Yesus menunjukkan solidaritas pada teman dan sahabatnya dengan cara selalu ada untuk mereka. Tetapi Ia juga menegur mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Sikap Yesus dalam memperlakukan teman dan sahabatnya dapat kita teladani. Mari anak-anak ibu, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga kami pada hari ini dapat mengakhiri pembelajaran kami dengan bersamamu. Kiranya Tuhan jadikan kami memiliki sikap solidaritas yang benar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Jadikan kami seorang sahabat dan teman yang baik bagi teman dan sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Jangan lupa subscribe dan like serta share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan